Thank you Mbak Dian, thank you so much teman-teman moms and sis di Investing Moms. Network saya cukup bagus tidak ya? Karena barusan saya dengar Mbak Dian videonya cukup lagging tuh Mbak Dian. Tapi bagus kok. Teman-teman di sini, oke ya. Baik, teman-teman semua, terima kasih banyak hari Minggu pagi kita ngobrol di sini ya mengenai mindful spending. Ini jujur topik yang mungkin baru-baru setahun terakhir ya cukup happening. Sebelumnya tentang mindfulness ini banyak yang berkaitan dengan mental health, kemudian mental issue. Ternyata makin ke sini makin banyak orang yang ingin menggunakan mindfulness dalam pendekatan financial planning, dan itu sangat-sangat baik banget untuk dipraktekin. Karena sebetulnya mindfulness ini bisa cocok untuk apapun, bahkan untuk parenting pun juga digunakan, untuk profesional juga digunakan, dan sekarang digunakan untuk financial planning. Aku mau izin share screen ya untuk kasih lihat presentasinya. Ini singkat tapi mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman lah ya untuk kita semua. Oke. Nih moms and sis, aku bilangnya mom and sis aja sih, seperti yang Investing Mom sering sampaikan di sosial media. Tentang diriku sendiri, trainer mindfulness aku itu sejak tahun 2019. Mbak Tapi Zaneti, sebelum itu, ini kayaknya agak nge-freeze videonya. Oke, sudah kelihatan sekarang. Sudah ya. Nah, sebelum itu sebetulnya saya mempelajari mindfulness dikarenakan adanya pengalaman pribadi bertemu dengan depresi. Jadi dulu sempat harus ke psikiater ya, bahkan sebulan bisa 2 kali begitu ya. Nah, dari pengalaman itu saya menemukan mindfulness menjadi satu tools untuk saya bisa healing begitu ya. Nah, akhirnya saya menemukan Mindfulness Indonesia, di mana saya belajar untuk bisa ngajarin orang juga untuk paham mindfulness. Nah, makanya sejak itu saya ngajar mindfulness di luar profesi saya, pekerjaan sehari-hari sebagai karyawan. Nah, aku udah coba ngajar ke individu, siswa, guru, ada juga beberapa perusahaan-perusahaan internasional juga, saya sudah ngajarin mindfulness ke mereka. Dan sekarang makin banyak ternyata moms yang butuh juga mindfulness untuk parenting, untuk healing, dan untuk finansial. Nah, kita masuk ya ke materinya ya, moms. Oke, aku mau tanya dulu. Di sini tapi aku nggak bisa buka chat nih, Mbak Dian. Nanti mungkin Mbak Dian bisa mewakili saya ya untuk ngeliatin di kolom chat. Kira-kira mana sih emosi yang paling relevan sama moms di sini saat memikirkan kondisi keuangan saat ini? Apakah A, khawatir, biasa saja, atau bahagia? Nah, saya coba pengen tanya nih moms di sini, kira-kira yang mana sih? Kalau Mbak Dian, gimana Mbak Dian? Kira-kira biasanya klien-klien Mbak Dian yang mana nih? Kebanyakan yang khawatir. Khawatir ya? Berangkat dari worry itu sebetulnya sesuatu yang bagus ya. Karena kalau kita merasa keuangannya itu ternyata tidak baik dan merasa biasa saja, itu yang justru dipatut dipatut dikhawatirkan seperti itu. Betul. Nah, di sini ada yang udah jawab dari Desi, jawabannya khawatir, kemudian dari Siti biasa saja. Nah, teman-teman mungkin yang lain gimana nih? Ada yang mungkin sudah punya financial yang sangat-sangat terplanning, sehingga kayaknya kalau kondisi keuangan saya saat ini sih baik-baik saja dan jadinya happy gitu ya. Mungkin ada juga ya Mbak Dian yang sudah sangat happy dengan kondisi keuangannya atau kondisi finansialnya dan kebahagiaan hidupnya. Well, that's good. Tapi memang betul, kebanyakan dari orang ketika ditanya kondisi keuangan, nggak usah kondisi keuangan deh, kondisi keseluruhan kehidupan dalam hidup seseorang. Kayak apa sih? Kebanyakan khawatir akan masa depan. Nah, inilah yang kemudian menjadi permasalahan. Kadang-kadang kita nggak bisa menikmati masa sekarang karena terlalu fokus sama masa depan. Nah, ini ada riset. Jadi, mom semua, 47% orang yang ketika dia bangun, ketika dia sedang beraktivitas, mereka sedang tidak memikirkan apa yang dikerjakan. Jadi, 47% waking hours kita, berapa jam sih kalau sehari itu?
ya mungkin 12-18 jam ya kita beraktivitas, itu tuh kita menghabiskan waktu tersebut memikirkan tentang sesuatu yang tidak terjadi. Paham ya maksudnya? Misalkan lagi masak mikirin anak di sekolah, ada yang suka gitu nggak? Lagi kerja mikirin nanti malam makan apa ya? Nah, shifting, jumping dari satu permasalahan ke permasalahan lain dan otak kita sangat-sangat cerdas untuk melakukan itu. Karena saking terbiasanya dia mengerjakan itu, berpikir hal-hal yang tidak pada tempatnya atau tidak sedang terjadi. Dan ini yang disebut dengan wandering mind, moms. Wandering mind is unhappy mind. Itu kata kunci yang sangat ngehit banget saya sebetulnya ketika dulu. Kenapa ya aku kok bisa masuk ke jurang depresi gitu ya? Karena ternyata my mind is taking control of myself. Pikiran saya mengambil alih kehidupan saya. Bukan 47% lagi mungkin kalau orang sudah depresi, mungkin 90% kehidupannya di taking control of their mind. Mind atau pikiran kita memang sangat-sangat powerful, tapi ingat, se-powerful itu bisa melukai diri kita. Sama kayak pisau, kita punya pisau tajam banget untuk masak, itu juga bisa membunuh diri kita sendiri, bener nggak? Nah, makanya kita harus sarungin itu pisau dengan tools lain, yaitu dalam hal ini adalah mindfulness. Nah, boleh moms di sini ngecek ya, kira-kira dalam sehari berapa banyak sih pikiran yang lalu lalang? Kalau risetnya sih dalam sehari ada 50.000 isi pikiran ya. Mbak Dian kebayang nggak? Apalagi cewek ya, ibu-ibu. Apalagi cewek, betul. Ibu-ibu yang sangat-sangat taking care of family kan, kita mikirin nanti anak makan apa, nanti ini sekarang di sekolah dia lagi ngapain ya, kira-kira bisa nggak ya dia ngerjain PR, dan lain sebagainya. 50.000 isi kepala, apakah difokuskan untuk momen saat ini? Ternyata enggak. Ternyata banyak yang fokuskannya ke momen bukan saat ini, tapi momen masa lalu atau masa depan yang belum terjadi. Nah, apakah itu bisa dikatakan stres? Iya, betul. Jadi kita harus membedakan juga ada stres yang memang penting, necessary, ada yang unnecessary stress. Jadi, kalau belajar mindfulness bisa bahagia gitu ya, kayaknya hidupnya very rainbow gitu. Itu enggak juga sih Mbak Dian. Kita tetap dalam kehidupan ini harus menghadapi yang namanya stres supaya kita bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Supaya kita di-challenge untuk otak-otak kita ini, otot-otot dalam otak maupun fisik kita menjadi lebih bertumbuh lagi. Tapi bedanya ada dua nih, necessary atau unnecessary. Yang necessary itu contohnya apa? Kita ke gunung ketemu harimau. Itu kita langsung panik dong, bener nggak? Aduh gimana sih, gue takut dihantem. Yang unnecessary itu yang kita bikin-bikin sendiri kadang-kadang ya. Aduh bos gue gimana ya nanti kalau gue nggak ngerjain ini, deadline-nya udah mepet, terus gue belum kelar, dan lain sebagainya. Aduh kliennya galak, aduh nanti anak gue belajarnya gimana, aduh nanti. Nah, unnecessary stress inilah yang harus di-manage. Bukan berarti itu dihilangkan ya. Kita tetap harus menerima semua jenis impuls stres yang masuk ke dalam tubuh, ke dalam fisik dan pikiran kita, tapi di-manage dengan baik supaya nggak jadi stres yang mirip dengan necessary stress. Karena cara kerja otak kita mirip antara unnecessary dengan necessary stress. Antara kita ketemu harimau di gunung dengan ketemu bos galak, itu mekanisme otak sama, moms. Bayangin, setiap hari manusia modern ketemu harimaunya sendiri-sendiri nih, entah di rumah, entah di kantor, ya kan, entah di rumah mertua, I don't know, ya kan, banyak banget kan, moms banyak yang punya curhatan-curhatan ya, Mbak Dian, kalau kita banyak mungkin punya komunitas yang isinya moms, itu banyak sekali curhatan-curhatan yang berhubungan dengan family, dengan karir, dan lain sebagainya. Nah, cara kerja otak kita tuh sama seperti ketika kita berada di hutan ketemu harimau, ya tiba-tiba mata membesar gitu ya, terus ada mulut kering, terus cepat bernafas dengan cepat, kemudian tegang, otot tegang. Ya contoh misalkan kayak kita contohlah dalam finansial, mungkin ada masa di mana moms di sini pernah mengalami nggak bisa bayar tagihan dalam waktu tepat, ya kan? Mbak Dian mungkin juga banyak mendapatkan curhat-curhat moms seperti itu ya. Aduh, saya harus bayar kartu kredit tanggal 1 tapi belum ada duitnya. Kalau tanggal 1 itu aja udah bikin stres, ya kan?
langsung nih deg-degan, nemuin email isinya billing, tagihan, atau ngeliatin kartu kredit tagihan di SMS, ya kan? Terus tiba-tiba tegang ototnya, terus jadinya mules, bener nggak? Apalagi berhubungan dengan uang, aduh padahal besok juga si Dedek harus bayar uang sekolah, terus duitnya juga belum cair nih, dari kantor misalkan atau dari klien, apalagi kita pernah ya, moms aku pernah bekerja sebagai seorang freelancer dan itu terjadi gitu, kekhawatiran itu terjadi gitu, bahwa, oh cash flow nggak sesuai nih, kan Mbak Dian mungkin juga banyak ya punya cerita kayak gitu dari klien-kliennya, "Aduh aku harus punya, eee, apa namanya, tabungan sekian tapi nggak kekejar," dan lain sebagainya. Nah ini, impuls-impuls dalam tubuh yang seperti ini dengan stres apapun itu sama ya, mungkin intensitasnya aja beda. Kalau ketemu macan di hutan dengan ketemu bos mungkin intensitasnya lebih takut ketemu macan, tapi sama gitu, sama. Dan tubuh kita nggak bisa membedakan, oh ini mild, ini bos, ini harimau, nggak bisa. Sama. Jadi, yang kita lakukan adalah me-manage supaya stres yang diterima tubuh kita itu nggak terlalu banyak yang unnecessary stress. Ya, karena ini akan menimbulkan penyakit ya. Banyak orang yang terkena hipertensi, gula darah tinggi, kemudian penyakit jantung, itu karena dia tidak atau belum mampu me-manage unnecessary stress-nya. Gitu ya, karena itu juga salah satunya ya. Jadi jangan langsung disimpulkan itu penyebabnya, enggak. Salah satunya itu. Kemudian juga banyak yang terkena MAH, GERD, itu Ya, juga sama. benar Kan banget. anxiety kan? Masuk saya. Sering overthinking. Anxiety itu cukup, berpengaruh banget terhadap GERD ya. Jadi kalau moms di sini ada yang punya penyakit yang serupa, coba kita latihan meditasi, latihan mindfulness supaya turun tuh tekanan darahnya atau, heart rate-nya, kemudian juga digestive system kita juga lebih slow dalam bekerja, akhirnya semuanya normal. Nah, makanya ini aku penekanan di sini di depan supaya apa, supaya teman-teman di sini sadar bahwa, dalam hidup tuh ada stres yang emang bagus sih gitu, ada stres yang emang membutuhkan kita untuk tumbuh, ada stres yang kita bikin-bikin sendiri. Nah, yang butuh kita untuk tumbuh misalkan contoh lain ya, ibu yang baru punya anak, kemudian anaknya ini guling-guling di kasur, langsung kan dia deg-degan, "Nak, jangan di situ jangan di situ." Karena dia stres langsung kalau misalkan anaknya kenapa-napa dan itu normal, necessary stress, wajib wajib dan wajar stres seperti itu. Nah, yang nggak wajar yang tadi dibuat-buat, tiba-tiba takut sama bos, takut sama kalau misalkan ini ditagih sama kartu kredit gimana dan lain sebagainya, ini harus di-manage. Nah, ini juga perbedaannya mana sih yang sekarang moms sedang rasakan, apakah moms di sini sedang stres atau anxiety? Beda ya. Stres itu short term, baru misalkan tiba-tiba dapetin tagihan dari kartu kredit, aduh duk 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 gitu ya, gue nggak punya duit tapi terus gue udah overdue nih, tagihan gue udah segini, terus gue gimana ya, padahal besok harus bayar uang SPP anak, harus begini, cash flow nggak cukup, itu stres. Stres. Nah, itu kita manage ya, stres ini kita manage. Kalau anxiety itu linger lama banget, aduh gimana ya nanti si Kakak kalau kuliahnya di luar negeri apa di dalam negeri ya, kalau di luar negeri aku harus siapin duit berapa, terus dipikirin, sampai dia nggak bisa tenang menjalani kehidupan saat ini karena dia stres mikirin masa depan yang masih jauh. Nanti si Kakak lulus nggak ya habis ini? Aduh, kalau di sekolahnya nggak bisa bergaul gimana ya nanti masa depannya, dan lain sebagainya. Yang itu terus muncul tanpa ada simptom atau trigger tertentu, tiba-tiba tuk gitu kepikiran itu, tuk kepikiran ya. Karena ingat kita punya 50.000 isi kepala setiap hari ya, ingat itu tadi 47%-nya bukan untuk saat ini, tapi untuk masa depan atau masa lalu. Dan itu normal sekali di manusia modern, makanya itu yang kita coba address ya. Nah, simptomnya mirip antara stres dan anxiety. Ada yang misalkan tiba-tiba, eee, heartbeat-nya cepat gitu ya, terus nafas juga jadi terburu-buru, atau sakit perut, "Aduh aduh mules nih, gua kalau udah mikirin ini mules." Keringetan gitu. Keringat dingin. Keringat dingin. Tapi kalau stres, itu bisa yang tiba-tiba langsung pusing, mual, pengen muntah, gitu kan. Misalkan ketemu suatu kabar buruk gitu ya dari keluarga misalkan atau apapun itu kan langsung gimana dan lain sebagainya. Tapi anxiety itu lebih lama gitu. Ada munculnya tuh kadang-kadang tanpa trigger tuh ada lagi begini, tiba-tiba tangan gemeter, tiba-tiba
keringat dingin, tanpa ada trigger, tanpa ada SMS dari keluarga yang mengabari hal negatif, ini anxiety ada terus. Tapi itu subconsciously kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita punya anxiety sampai kita beneran punya ibaratnya sakit atau tiba-tiba depresi, itu bisa juga terjadi. Kadang kita deny juga, enggak ini kan cuman gara-gara cuaca, ini gara-gara tadi ada kejadian." Gitu, otak kita selalu mencari, justifikasi, ya kadang-kadang. Nah, ini kita harus bedakan, mana sih yang sekarang saya sedang hadapi, mungkin berhubungan dengan uang kah atau berhubungan dengan kehidupan yang lain. Nah, itu silahkan, moms di sini bisa mengevaluasi sendiri, ya. Kalau anxiety-nya sudah sangat parah sekali, tiba-tiba nggak bisa tidur, tidurnya harus malam banget baru bisa tidur, baru kita harus cari pertolongan ke profesional, misal ke psikolog, ke psikiater. Anxiety juga bisa disebabkan finansial ya Mbak Dian, kayak kehilangan pekerjaan, itu stres betul. Tapi ketika lama nih jadinya nggak bounce back seseorang itu kan biasanya ketika misalkan kena layoff, kemudian dia stres, tapi dia punya motivasi untuk, "Aduh, aku harus cari cara." Itu kan, stres yang membangun, betul tidak ya? Dan itu justru bisa jadi turning point untuk dia misalkan berubah haluan yang tadinya karyawan jadi entrepreneur, betul nggak Mbak Dian? Nah, jadi stres-stres seperti ini ya mungkin di sebagian orang, wajar dan wajib terjadi dalam kehidupannya. Tapi ketika anxiety, "Aduh aku nanti aku dianggap apa sama keluargaku kalau aku dipecat, nanti ibuku akan." Nah itu, omongan-omongan di dalam kepala kita lah yang menambah stres ini menjadi anxiety. Yang jadinya tadinya kita harus shifting, harus berubah, harus move on, nggak move on, terus aja di situ, lama banget di situ, nggak bisa tidur, nggak mau makan, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian di sinilah kita belajar mindfulness. Tidak serta-merta kita harus menghilangkan stres, tidak. Tapi bagaimana caranya kita menghadapi stres-stres tersebut. Baik stres yang kita hadapi secara necessary, yang tadi yang tiba-tiba let's say di-PHK gitu, itu kan di luar kontrol kita ya. Atau stres-stres yang pikiran kita buat sendiri, "Aduh nanti si kakak gimana, lulus nggak?" dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebuah kondisi. Jadi teman-teman di sini mohon diingat bahwa mindfulness itu bukan sesuatu tujuan yang aku udah mindfulness, nggak begitu. Tapi ini adalah terus-menerus dilatih. Jadi ini adalah kondisi perhatian atau kesadaran kita yang ditujukan pada momen demi momen sekarang, detik ini, kemudian detik kedua, detik selanjutnya, terus aja gitu. Tanpa ada judgement, penghakiman. Judgement itu ya tadi, pikiran-pikiran kita yang membawa kita ke sana kemari, memberikan judgement, "Ih, aku gini amat sih, kok kehidupan aku kok gini banget ya, kok Tuhan kok." Nah, itu. Mulai menyalahkan diri sendiri, menyalahkan situasi, menyalahkan pasangan, menyalahkan kondisi, dan lain sebagainya. Nah, kita berhenti untuk tidak melakukan itu. Sesaat aja. Detik ini, detik berikutnya, momen ini, momen depan, dan seterusnya. Dan itulah yang dilatih. Kesadaran itulah yang dilatih untuk hanya fokus pada apa yang di depan mata, yang didengar, dilihat, dirasa, diraba. Nah, tapi ketika kita memang membutuhkan waktu untuk melakukan planning, kita melakukan planning secara mindful juga. Jadi bukan berarti mindfulness itu kan berarti ada pada saat ini, berarti nggak boleh planning dong. Bukan begitu, Moms. Jadi pada saat kita planning, berplanninglah secara mindful. Pada saat kita mengevaluasi keuangan setahun yang lalu, mengevaluasilah secara mindful. Jadi mengevaluasinya dengan benar-benar objektif tanpa mendapatkan penghakiman diri sendiri, "Ih, kenapa ya gue boros banget?" Ya sudah, kita sadari bahwa, oh, tahun lalu saya menghabiskan uang lebih dari yang saya dapatkan, saya punya hutang sekian dan lain sebagainya, itu kita sadari. Lalu kita lihat apa yang bisa saya sekarang lakukan untuk masa depan yang berbeda dari masa lalu. Nah, karena kita punya momen demi momen yang selalu berubah, disitulah ruang untuk kita tumbuh. Dan disitulah ruang untuk kita punya masa depan yang lebih baik. Sehingga bukan berarti, oh karena aku mindful, ya udah aku hura-hura aja sekarang gitu ya. Nggak gitu juga ya, Moms ya. Yang penting aku happy, nggak begitu. Tapi mindful, kita benar-benar memfokuskan kesadaran kita pada apa yang
sedang dilakukan pada saat itu. Niatnya lagi ngapain? Lagi nganter anak, ya nganter anak lah. Lagi bikin planning untuk 2023, 2022, bikinlah planning dengan mindful. Bikin cash flow untuk April, Mei, Juni, dan seterusnya untuk Lebaran, bikinlah cash flow dengan mindful. Jangan lagi bikin planning untuk Lebaran, pikirannya ke akhir tahun gitu kan, atau ke masa lalu gitu ya. Nah, ketika kita mindful, inilah kita memberikan kualitas terbaik dari kesadaran kita atau jiwa kita kepada setiap aktivitas yang kita kerjakan. Nah, ketika setiap aktivitas kita kerjakan dengan totalitas, maka hasilnya pun akan jauh lebih memuaskan. Masalahnya kita sukanya multitasking, moms, bener nggak? Sukanya sambil gini ngapain, sambil gitu ngapain. Nah, boleh nanti dicek jurnalnya, multitasking itu sebetulnya tidak baik untuk otak. Oh, gitu ya. Tidak baik untuk Tapi otak. padahal secara naluriah cewek itu banyak banget ya. Maksudnya secara naluriah tuh pasti aja pengen multitasking gitu. Mungkin kalau cowok fokus gitu kan. Tapi cewek tuh Betul. kadang lagi beberes sambil teriak di Harus kamar ngapain, mandi gitu bener. kan. Iya, Ya, yang dilakukan sebetulnya bukan multitasking kalau itu, tapi switch tasking. Jadi teman-teman di sini otak kita tidak bisa dalam sepersekian detik men-split dirinya melakukan 2 kegiatan yang bersamaan. Misalnya sekarang saya lagi ngobrol sama Mbak Dian nih, tiba-tiba handphone saya bunyi, tapi kan sepersekian detik fokus saya berpindah. Nggak bisa saya sambil ngobrol, sambil liatin handphone, nggak bisa. Meskipun bersamaan ya, ini sambil Zoom, sambil lihat handphone, tapi bersamaan itu kan definisinya luas. Bersamaan itu ada unsur waktu di situ. Ya kan? Ada dimensi waktu yang terlibat di situ. Otak kita dalam 1 detik itu nggak bisa split jadi 2 pekerjaan sekaligus, nggak bisa. Jadi yang dia lakukan adalah switching task. Switching tasking dengan sangat cepat. Ya, sangat cepat itu bisa dalam sepersekian detik, ya, atau 1 detik, 2 detik gitu, yang kita nggak berasa bahwa itu tuh sebetulnya sedang switch tasking otak kita. Nah, kalau bayangin ya, misalkan saklar di on off, cepet rusak nggak lampunya? Ya, korslet ya. Sama ya otak kita juga ternyata bisa. Makanya orang yang sering multitasking malah ended up dia nggak melakukan banyak hal, Mbak Dian, sebetulnya. Karena dia switching terus antara pekerjaan A dengan pekerjaan B, A, B, A, B, A, B. Jadi kualitas ke A berapa persen, kualitas ke B juga berapa persen. Ya, kita nggak bisa memberikan 100% untuk masing-masing karena kita men-switch terus-terusan. Dan itu lelah kan, secara energi itu akan melelahkan untuk otak kita. Makanya kalau udah multitasking, gila ya baru jam segini gue udah capek banget, bener nggak? Ibu-ibu di sini ada yang ngerasa nggak? Baru jam 9 kok capek banget ya gitu. Karena otak kita dipaksa untuk berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dengan sangat cepat ya. Itu sekedar intermezzo tentang multitasking. Tapi boleh dicek riset jurnal ilmiahnya banyak sekali. Nah, ini nih yang sering terjadi. Yang mana nih? Barusan beda salah arti ya. Salah arti kalau L-nya 2. Pikirannya penuh atau berpikir secara penuh. Iya, betul. Kalau kita lagi duduk diam hari Minggu sore misalkan ya, duduk di pinggir rumah, di depan rumah sambil liatin hujan, itu pikirannya kemana? Ya, apakah ke pisang goreng yang barusan kita goreng gitu misalkan ya, atau melanglang buana nih, aduh abis ini beli apa ya enaknya, terus ini makanan kucing bentar lagi habis nih kayaknya. Terus apalagi terus, padahal kita sedang apa? Sedang duduk di teras makan pisang goreng. Misalkan gitu. Padahal pisang goreng itu juga dengan effort loh, ibu-ibu di sini kan juga kalau sore-sore bikin cemilan, itu effort, tapi tidak kita nikmati effortnya. Sesederhana menikmati cemilan yang kita buat sendiri aja nggak pernah. Ayo ngaku. Benar. Ngaku. Lagi masaknya aja mikirin, enak nih, abis ini nongkrong di depan. Udah nongkrong di depan, mikirin abis ini makan apa ya. Padahal itu makanan kan tadi habis dipasak, ya kan, bikin pisang goreng. Terus lagi mikirin masak pisang goreng kan, tadi kita lagi mikirin nanti nangkring di depan, nongkrong, ya kan. Ketika nongkrong mikirnya kemana gitu kan, terus aja kayak gitu. Manusia itu seperti itu, karena otaknya saking terbiasanya memikirkan, mengantisipasi hal-hal di luar kontrol kita. Nah, ini yang dipelajarin di mindfulness, Mbak Dian. How to stay still in the present moment. Lagi nongkrong aja. Lagi bikin planning aja.
lagi nyuci piring aja, gitu. Kalau ketika misalkan kita sudah belajar mindfulness nih nantinya ya, misalkan teman-teman di sini lagi nyuci piring tapi kepikiran worry soal masa depan anak bla bla bla, duduk diam dulu, diam, duduk. Oke, sadari dengan nafas yang teratur, saya sedang khawatir. Nah, itu. Tapi kita kan nggak pernah meng-acknowledge emosi-emosi ini. Ah, itu kan biasa, nanti juga hilang, terus sambil ngapain. Jadi yang lelah itu dua, fisik dan pikiran. Fisiknya capek, ngerjain kegiatan rumah tangga, pikirannya juga capek lari-lari ke masa depan. Ya kan? Dan pikiran yang capek ini berguna nggak? Enggak. Kita lagi nyapu aja, pikiran kita ke anak, apakah pikiran kita ini merubah realita anak kita yang lagi di sekolah? Enggak. Enggak ya. Enggak kan? Jadi kenapa kita harus membuang-buang energi untuk sesuatu yang tidak bisa kita ubah? Ya misalkan masa depan belum terjadi, masa kini ya kita cuma bisa berada di satu tempat, kecuali kita bisa telepati di dua tempat gitu ya, sambil nyuci piring sambil badan kita satu lagi di sekolah anak gitu, kan enggak gitu. Tapi itu energi dikeluarkan. Ingat, kita energi itu nggak pernah mati ya teman-teman, di sini hanya bisa transform, dan itu makanya kita mengolah nafas itu tuh benar-benar kita mentransform energi di dalam kita untuk menjadi bahan bakar pikiran yang sehat, yang optimal. Nah, kondisi stres itu kalau tubuh di sini, pikiran di sana. Bolehlah teman-teman di sini punya definisi stres sendiri-sendiri ya, dari pakar A, pakar B, pakar C, silahkan. Ini versi abal-abal lah ya. Tubuh di sini, pikiran di mana? Nah, sekarang coba ada yang mau ngechat nggak? Lagi mikirin masa depan, mikirin masa lalu, mikirin apa gitu kan? Boleh teman-teman ada yang mau sharing? Ini kalau saya, karena anak yang kecil baru bangun dan dia belum sarapan, barusan Mbak Zanetti ngomong, oh saya dengar dia bangun, langsung kepikiran, oh si adik belum sarapan. Nah, kayak gitu ya. Oh, tubuhnya ada di sini. Tapi tubuh ada di sini ya. Tapi memang ingat, kita juga punya necessary stress ya. Kayak mungkin Mbak Dian juga tinggal nanti berpikir ulang lagi untuk ketika kalau kita sudah mindful, kita bisa mengevaluasi diri, bentar, stres ini beneficial nggak, necessary nggak buat saya? Ya, misalkan si Kak lagi Mbak Dian di sini, duduk diam di sini, tiba-tiba gempa, ya harus lari dong, ya kan? Karena itu stres yang penting, yang necessary, betul tidak? Penting, saya harus menyelamatkan diri saya. Atau misalkan lagi gini Mbak Dian sama saya ngobrol, tiba-tiba si kakak atau si adiknya turun dari tangga prosotan gitu. Gak mungkin Mbak Dian. Gak mungkin Mbak Dian tetap di sini. Bentar, lari kan, ngambil anaknya supaya nggak jatuh. Nah, itu necessary stress. Memang wajib kita punya itu, dan kita didesain untuk itu manusia. Tapi necessary atau enggaknya ya itu balik lagi ke kita sudah sejauh mana melatih otak kita untuk membedakan stres yang necessary dan tidak necessary itu. Ya. Kadang-kadang terlalu banyak yang unnecessary, makanya jadi GERD, jadi MAH, jadi tipes, jadi migrain, jadi insomnia, jadi depresi, anxiety. Bener banget ini, banyak yang kesentil kayaknya. Ayo, siapa yang kesentil? Nah, ketika pikiran di sana tapi tubuh di sini, ada unalignment ya antara tubuh dan pikiran. Padahal seharusnya align antara tubuh, pikiran, dan jiwa kita di sini, kesadaran kita. Ketika unaligned dan terus-terusan unaligned, kita jadi sulit mendengarkan tubuh kita sendiri nantinya lama-lama. Tiba-tiba apa? Langsung back pain aja. Langsung tepar aja. Langsung tiba-tiba harus sakit aja, ke rumah sakit tiba-tiba, Bu, mohon maaf ini sudah stadium sekian. Nah, karena kita tidak pernah mendengarkan tubuh kita sendiri. Karena apa? Fokus kita tidak pada tempatnya. Ketika kita belajar, belajarlah. Ketika kita nyuci piring lah. Ketika kita ngapain lah. Tubuh dan pikiran berada dalam satu waktu yang sama. Tapi kita jarang melakukan itu. Makanya apa? Ketika tubuh meronta-ronta, sakit nih pinggang gue, harusnya kita terapi, harusnya kita olahraga. Nggak pernah didengar. Karena mereka nggak pernah berkomunikasi nih. Nggak ketemu lah. Ya kan? Tiba-tiba langsung tepar, langsung sekian, langsung apa, langsung keluarlah biaya sekian, Mbak Dian, bener nggak? Karena nggak pernah ngedengerin tubuh, betul. Dan itu cost yang ditimbulkan itu besar banget. Mungkin teman-teman di sini banyak yang mungkin punya pengalaman pernah nggak sakit seminggu aja udah keluar 15 juta, bener nggak?
Dan itu yang kita coba cegah. Kalau kita bisa cegah, kenapa kita harus spending ke situ, bener nggak Badian? Tapi tetap kita juga paham bahwa akan ada resiko-resiko misalkan kecelakaan, resiko-resiko lain ya yang mungkin terjadi di masa depan yang di luar kontrol kita, itu tetap harus kita protect gitu ya, kita harus lindungi. Nah, ini kalau dilihat ya, kenapa sih kita tersiksa? Kalau aku bilangnya suffering. Mungkin teman-teman di sini nggak merasa, enggak, aku nggak suffering, masa sih? Ya, coba kita cek. Pernah nggak berada dalam kondisi kepikiran sesuatu nggak tercapai, terus kepikiran, coba kalau begini, coba kalau begitu, coba kalau si suamiku begini, suamiku Ya, begitu, terus kita betul, nangis, berandai-andai, apalagi di sosial berandai-andai. media ya, ngelihat orang tuh kayaknya Yes, benar. perfect Ini banget, gitu kan. ini ini kondisi lazim rumrah karena pikiran kita selalu membawa kita kemana-mana, bener nggak? Yang pertama, karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Misal, saya maunya beli rumah di Pondok Indah, tapi ya duitnya cuma bisa beli rumah di Bekasi. Not getting what we want itu create suffering. Jadinya ketika kita misalkan harus naik Gojek, let's say, ke Jakarta, harus ngapain misalkan naik kereta, kita tersiksa menjalaninya, bener nggak? Tuh, coba kalau rumah gue di Pondok Indah, misal gitu ya, ini ekstrim ya Mbak Dian, ini ekstrimnya. Coba kalau rumah gue di Pondok Indah, kenapa sih gue harus punya rumahnya di Bekasi, misalkan gitu. Benar-benar. Itu tersiksa loh. Secara tidak sadar kita menyiksa diri kita, menyiksa fisik kita juga dengan pikiran-pikiran tersebut. Berat banget kayaknya ke kantor. Pagi-pagi harus mandi, pagi banget karena kita harus ngejar kereta. Itu tuh berat banget, painful. Itu tersiksa kan? Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan sebetulnya. Deep down ya. Sebetulnya di luarnya sih, oh saya punya karir, saya punya pekerjaan, saya punya suami, punya istri, punya anak, punya mobil, dan lain sebagainya. Tapi deep down, you are not getting what you want, you will suffer. Kedua, getting what we don't want. Ini juga sama. Ya. Kita mendapatkan apa yang tidak kita inginkan sebetulnya. Sakit misalkan. Kita nggak mau sakit kan? Nggak mau kena COVID, tapi terus kena COVID. Tersiksa dong. Duh, coba kalau gue kemarin diam di rumah, gue nggak kena COVID. Coba kalau gue gini. Itu judgment muncul lagi. Dan itu menyiksa. Kemudian, protecting what we have. Ini terkait anxiety lagi ujung-ujungnya. Aduh, si kakak jangan sampai kenapa-napa nih di sekolah. Protecting what we have kan. Waduh, kalau misalkan nanti si kakak makan ini, nanti dia bisa diare. Nanti dia bisa ini. Pikirin terus. Karena overprotecting of what we have, kita tersiksa loh. Kita nggak bisa apa ya. Aduh, kalau aku nitipin anak ke misalkan ke neneknya nanti dikasih makan coklat. Nah, kan makan coklat. Harus dibatasin, coklat itu harus cuma sekali dalam seminggu. Misal begitu. Tersiksa. Itu tuh bikin kita siksa. Tersiksa, painful. Atau losing what we hope. Harusnya aku tuh promosi tahun ini, tapi nggak dipromosiin di kantor. Kan misalkan. Kenapa harus dia yang dipromot, aku enggak. Kenapa aku harus dipecat, misalkan gitu kan. Harusnya tuh aku tuh sedang berkarir lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba perusahaan bangkrut. Gitu. Ini tuh siksaan untuk jiwa kita, untuk mental kita, ya. Jadinya seperti ini, stres gitu. Nah, ketika kita menghadapi ini semua, kita harus memanage supaya kita tetap waras dalam tanda kutip ya, dengan mindful, dengan kita punya kebiasaan mindfulness dan juga mindful living juga, mindful spending juga. Contohnya juga banyak kan, kayak kita pengen beli mobil A, tapi karena duitnya cuma sekian misalkan ya, akunya cuma bisa beli mobil B, terus kita nggak ikhlas menjalaninya. Jadi nggak happy dong. Meskipun mobil B ini sebetulnya berfungsi dengan baik, misalkan ya, terus memang sesuai dengan kebutuhan kita dan kapasitas kita untuk membeli, ya kan? Tapi kita nggak happy karena kita nggak mendapatkan yang kita mau. Nah, happiness inilah sebetulnya yang menjadi tujuan utamanya kita melakukan mindful spending ya. Mbak Dian juga pasti melakukan financial planning, financial consultation kepada klien-kliennya supaya klien-kliennya itu happy dan puas dengan apa yang didapatkan dengan kemampuan yang dimiliki saat ini. Tapi dasar manusia ya, kita suka nggak puas. Kita maunya A, dapatnya B, nggak ikhlas ngejalanin si A. Atau kita berharapnya terlalu tinggi dan lain sebagainya. Nah,
menjejakkan diri kita ke present moment itulah jadi kunci supaya kita bisa puas. Karena kalau enggak, kalau pikiran kita kemana-mana, enggak puas-puas, si itu udah ke Jepang, aku belum, misalkan gitu. Iya, iya. Enggak puas dong. Tapi kalau misalkan kita, si itu udah ke Jepang, aku belum, aku sadar kok aku belum mampu untuk nabung ke sana, tapi aku kayaknya bisa deh dengan perencanaan keuangan yang baik, aku bisa. Jadi menyadari bahwa aku belum bisa, itu penting tuh. Ya, Jangan memaksakan diri nantinya kan, betul nggak Mbak Dian? betul banget. Aku, si A udah ke Jepang, aku pengen ke Jepang, sadari, aku pengen ke Jepang. Sadari dulu. Atau Jadi aku pengen mimpi ke itu nggak Korea. boleh dibunuh juga ya. Nggak boleh, itu malah nanti jadi ngamuk dia, resisten nanti. Lalu sadari kalau kita sedang punya mimpi itu dan kita tahu bahwa saat ini belum bisa menggapai mimpi tersebut. Nah, kesadaran berpijak pada momen inilah yang penting sebetulnya. Oke, untuk ke Jepang butuh berapa sih? Misal gitu ya Mbak Dian ya, kalau di financial planning kan gitu. Oh, butuh 11 juta misalkan. Ya udah, sekarang saya punyanya 2 juta, berarti saya butuh sekian juta lagi. Nah, ketika kita menjejak pada present moment, impuls di luaran yang memang banyak banget kan sosial media, ada udah beli ini, udah beli itu, udah ini. Itu nggak penting, kita pentingin yang sekarang ada. Oke, aku punyanya 2 juta, aku syukuri yang 2 juta ini. Kita apain yuk yang 2 juta ini supaya jadi 11 juta, benar nggak Mbak Dian? Betul banget ya. Iya kan? Karena kita supaya nggak tersiksa nih, ingat rumus tersiksa tuh ini. Mau tersiksa apa mau bahagia gitu. Mau tersiksa atau mau bahagia? Nah, kalau mau bahagia, let's switch this gitu kan. Just be in the present moment, focus on what we have in this present moment and do what we can do now. Oh, saya cuma bisa nabungnya 500.000 per bulan nih Mbak Dian. Bisa nggak ya? Bisa, ya kan? Kenapa enggak? Tidak ada yang tidak bisa, benar nggak Mbak? Betul. Karena Berarti kita kalau fokusnya hanya pada present moment. Ya, betul. Ya kan? Nah, masalahnya present moment kita penuh godaan. Ada diskon lah, ya kan? Ada tiba-tiba pengen jajan ini, pengen jajan itu. Nah, itu yang menjadi godaan-godaan untuk kita dapetin kebahagiaan yang tadi kita rencanakan. Nah, 3 sumber emosi negatif. 1 craving, 2 anger, 3 confusion. Ya, ini dalam banget sih kalau menurut saya. Saya belajar ini dari filsafat timur ya. Ini saya nggak dapetin dari riset orang barat, nggak. Ini saya dapetinnya dari filosofi orang-orang Tibet, orang-orang China gitu ya. Craving, anger, confusion itu kalau dibedah lagi adalah keinginan, ketidakinginan, ketidaktahuan. Ini sumber emosi negatif kita yang nantinya akan mengarah pada painful suffering tadi. Craving, pengen banget. Yang banget itu tolonglah dihindari ya. Maksudnya kalau kita punya keinginan yang banget, ya biasanya itu menimbulkan emosi negatif. Karena apa? Karena kadang kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan. Benar nggak? Ya, betul. Remember, everything is always changing, tidak ada satu hal pun yang pasti di dunia ini. Apakah dengan kita pengen, let's say ya, sesederhana deh, Mbak Dian pengen makan es krim Magnum, pernah nggak? Aku pernah kayak gitu, pengen es krim Magnum nih kayaknya enak ya. Terus aku jalanlah ke Alfamart. Itu simpel kan, cuma 11.000 paling ya es krim itu. Tapi nggak ada es krim Magnum. Sering. Nggak? Kesel gitu. Padahal duitnya ada loh. Ya kan? Tapi kita bisa mengontrol keadaan nggak bahwa si Alfamart ini lagi nggak jualan es krim Magnum? Nggak bisa. Tapi itu munculin emosi negatif loh. Duh, kesel banget kok, padahal gue pengen banget es krim. Jadi terkadang bukan tentang nggak ada duitnya sebetulnya, tapi karena kita berlebihan dalam craving. Kedua, anger. Kita marah banget karena tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Marah itu karena tidak terpuaskan, misalkan harusnya kita atau anak kita let's say pulang tepat waktu, tiba-tiba dia pulangnya telat, main sama temennya dulu misalkan gitu, marah kan, tidak sesuai ekspektasi. Atau kita pengennya misalkan tabungan kita itu dipakai untuk A, tapi kemudian tiba-tiba harus dilakukan atau di spending untuk B gitu, kita kesel, marah gitu kan. Kemudian confusion, kita nggak ngerti, kita nggak tahu, kita bingung, kita lost. Nggak ngerti apa yang aku butuhkan, nggak ngerti apa yang aku inginkan, jadinya beli, tapi kok gini ya jadinya,
gitu. Pernah nggak beli sesuatu yang out of nowhere, tiba-tiba kita beli aja, terus kita nggak tahu abis ini dipakai apa, nggak Nah, jelas. ya Aku sering pernah ya. tuh beli blender, padahal aku tuh nggak pengen, nggak tahu juga, aku nggak ngerti juga cara bikin smoothies, nggak tahu juga caranya, yang gitu-gitu ya, maksudnya, blender yang untuk bikin bikin jus gitu ya. Karena nggak tahu dan nggak punya minat di situ, hanya karena, kayaknya seru ya punya bikin smoothies gitu ya. Ended up beli blender ya kan. Ternyata itu cuman passion passion bohongan gitu. Maksudnya kesukaan atau hobi-hobi bohongan yang kita, ih ternyata nggak kepake si blendernya. Benar. Heeh, heeh. Gitu. Sering-sering Tahu kayak gitu gitu. Apalagi tahu gitu gue cewek-cewek ya. beli tahu gitu gue beli jus aja gitu di warung depan kan cuma 5.000 jus. Itu juga kalau lagi pengen, kalau emang setiap hari kita beli jus kan enggak gitu. Nah, confusion ini kan karena ketidaktahuan. Jadi ingat ya, 3 sumber emosi negatif karena keinginan, ketidakinginan, ketidaktahuan. Dan itu subconsciously ada di dalam diri kita masing-masing. Kayak contoh confusion misalkan kita nggak tahu nih anak kita tuh maunya sekolahnya di sekolah yang mana sih yang sebetulnya tepat untuk dia. Akhirnya ended up kita memilih sekolah yang salah. Udah mah mahal, tapi anak kita nggak bisa ngikutin, malah kitanya jadi stres, tiba-tiba teman-temannya liburannya ke Hong Kong, kita cuman ke Malang, misalkan gitu kan. Karena confusion di awal nggak tahu. Yang penting beli aja deh, yang penting masukin anak ke yang ini aja deh gitu. Karena ketidaktahuan kita terhadap minat anak, bakat anak, ketidaktahuan kita terhadap kira-kira nanti resiko di depan apa ya kalau aku masukin anak ke sekolah ini. Betul, betul. Oh, kita lihat juga dari lifestyle-nya, misalkan Ya, di situ kan faktor isinya adalah lingkungannya ya. keluarga-keluarga dari menengah ke atas, let's say gitu. Nanti akan ada resiko nih, resiko misalkan kalau liburan teman-temannya ngapain, kita ngapain. Apakah itu bisa jadi stres juga untuk anak? Bisa loh. Mhm. Anak yang lain cerita dia keluar negeri, anak kita nggak keluar negeri, itu malah stres buat anak kita. Nah, karena confusion itu tadi, aduh menimang-nimang tapi nggak tahu sebetulnya root-nya apa yang dibutuhkan. Oke, makanya kita harus sering-sering ngamatin. Nah, ini skill yang jarang dimiliki ya oleh kita semua manusia modern karena kita sering jadi penganalisa, bukan pengamat. Dari kecil kita disuruh menganalisa. Jawab pertanyaan berikut. Mengapa air ketika dididihkan panas misalkan gitu ya. Menganalisa terus. Dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah, sampai menikah, sampai punya anak, semua yang kita lakukan adalah menganalisa. Nggak pernah mengamati. Contoh, ayo dek, yuk kita ke taman yuk ngeliatin daun. Nggak pernah kita dulu waktu kecil kayak gitu sama orang tua kita. Mhm. Yuk kita ke kolam yuk lihat ikan misalkan. Cuman sekedar ngeliat ikan aja udah, titik. Nggak pernah. Kita pun juga ke anak kita juga kan meng-create dia supaya critical, tapi tidak pernah mengajarkan dia untuk observant. Padahal kekuatan mindfulness ada pada observasi. Karena dalam observasi tidak ada penilaian benar dan salah, tidak ada judgment. Dan di mindfulness ketika kita melakukan mindful living, artinya kita terbebas atau membebaskan diri dari judgment tersebut supaya kita lapang nih. Ruangnya tuh luas banget untuk berbuat sesuatu yang lebih bijak gitu, tanpa ada judgment. Misal judgment tuh misalkan, aku nggak suka sama si A, ketika dulu ketemu dia tuh ngomong sesuatu yang nggak baik atau nggak enak. Tiba-tiba sekarang harus ketemu lagi, karena kita masih punya judgment, kita nggak mau ketemu dia, orang ini. Kita menghentikan silaturahmi dengan orang ini. Padahal bisa jadi dari orang ini kita dapat bisnis, bener nggak? Iya, betul pernah kayak gitu. Ruang yang tadinya luas jadi sempit karena judgment. Nah, menjadi pengamat artinya kita hanya menjadi, oh ya, dia dulu mungkin ketika itu marah, gitu ya. Pada saat itu dia sedang marah. Saat ini kan beda dong dengan saat yang lalu, betul tidak? Mungkin saja waktu itu dia lagi bad mood, sekarang dia nggak bad mood. Jadi aku tetap bertemu dengan dia dengan baik-baik saja. Dan ternyata kadang-kadang kekhawatiran kita tidak terjadi, bener nggak Mbak Dian? Kadang dulu pernah kita ketemu orang yang nyebelin banget, tiba-tiba pas ketemu lagi, apa kabar? Gini-gini. Biasa aja ternyata ya. Ternyata gue ngapain sih selama ini menyimpan rasa nggak enak sama nih orang Negatif gitu. thinking. Oh, bener. Karena orangnya biasa aja. Nah, orang itu juga mungkin lupa dulu dia pernah ngucapin sesuatu yang menyiksa kita, bener nggak? Atau yang yang sinis atau apa Sengaja, gitu. mungkin ya nggak sengaja. Betul, nggak sengaja atau memang dianya lagi marah-marah dan sebagainya. Itu kerap terjadi dalam dunia profesional, sering banget kita jadi takut sama si bos A, karena bos A ini aku punya pengalaman dulu dimarahin sama dia. Padahal marahnya dia bukan karena kita kadang-kadang.
bener nggak? Terus lama-lama kita jadi menjauh dari dia, nggak mau lihat, nggak kalau meeting males-malesan dan lain sebagainya. Jadi kita mempersempit ruang. Nah, dengan tidak adanya judgement, kita membuka ruang seluas-luasnya untuk apapun. Nah, caranya jadi pengamat itu amati nafas. Satu hal yang penting, yang jarang diamati oleh kita semua, yang paling dekat dengan kita antara hidup dan mati adalah nafas. Kita nggak bisa mencapai mimpi masa depan kita kalau kita berhenti bernafas, bener nggak? Nggak bisa beli mobil kalau kita nggak bernafas. Simple ya, tapi ini Dalam banget sih. Bisa nggak nyekolahin anak kuliah ke luar negeri kalau kita nggak bernafas? Melihat dia graduate di Amerika Serikat misalnya sesuai mimpi kita, kalau kita nggak bernafas, nggak bisa. Tapi kita lupa untuk mengamati ini. Fenomena yang paling dekat dengan hidup kita, nafas. Amati. Dari situ saja kita mampu fokus pada present moment. Karena ketika otak fokus pada nafas, dia akan lama-lama pikirannya luruh sendiri. Yang tadinya fokus pada pikiran masa depan, masa lalu, dia akan dikasih PR sama kita, sama kesadaran kita ya. Nih, nafas, perhatiin. Nih, nafas, perhatiin. Karena nafas itu satu-satunya yang konstan. Tanpa disuruh pun dia akan narik sendiri udara, keluarin sendiri udara. Mau ditahan kayak apapun, dia tetap harus dikeluarin. Mau ditahan kayak apapun, dia tetap harus narik. Satu-satunya hal yang konstan di dunia ini, selama kita bernyawa ya, adalah nafas. Dan jadi, nafas ini jangkar paling mudah untuk kita belajar present moment. Kalau jangkarnya adalah yang lain, misalkan, fokuskan kamu pada, misalkan, pekerjaan. Pekerjaan kan berubah-berubah, benar nggak? Fokuskan diri pada misalkan pemandangan, tiba-tiba hujan, gimana? Kita jadi judgement lagi, aduh kok hujan ya, gue lagi fokus nih ngeliatin tanaman padahal gitu kan. Fokuskan pada hal yang baik-baik, tiba-tiba dapat kabar buruk, ya kan? Kita nggak bisa fokus pada hal lain kalau kita belum pernah fokus pada nafas kita. Karena nafas itu satu-satunya konstan yang dalam hidup ini ada terus ada, ditahan kayak apapun nggak bisa. Tanpa kita mengontrol nafas kita, ya narik sendiri, keluar sendiri. Itu latihan paling basic banget untuk ya. mengamati pikiran sendiri, mengamati nafas dulu. Nah, setelah kita sering mengamati nafas, kita jadi paham untuk mengamati hal-hal lain. Nih, mengamati sensasi indrawi. Panas ya ternyata di sini. Ternyata ini kayak gini rasanya dan lain sebagainya, karena kita punya nafas ya. Ketika kita nggak terbiasa bernafas dengan sadar, kita pun selewat gitu aja sensasi indrawinya. Makan pisang goreng, makan aja, nggak dirasain, rasanya manis ya ternyata. Ternyata si bapak yang tadi jual pisang goreng manis nih pisangnya gitu kan. Indrawi kita ini kan sebetulnya tools yang disediakan Tuhan untuk kita mensyukuri apa yang ada saat ini ya. Kayak tadi misalkan kita punya mobil A, kita mobil B, maunya mobil A. Nah, si mobil B ini pernah nggak kita rasakan sensasi indrawinya? Oh, waktu disetirin baik-baik aja ya, normal. Aku selamat loh dari titik A ke titik B dengan mobil ini, meskipun aku mobilnya nggak mobil A yang aku mau, misalkan gitu. Sensasi indrawi itulah yang kita coba olah dalam mindfulness ini. Kalau sulit mengamati nafas, lakukanlah sensasi indrawi. Lagi minum kopi, aku beli kopi, diminum, dirasain. Oh, kayak gini ya rasanya kopi. Tapi kita jarang mengamati sensasi indrawi, sehingga apa yang kita makan aja, yang kita minum aja, terus kita pengen lagi. Nggak cukup. Kenikmatannya tidak melekat atau tidak sempat dirasakan, sehingga kayaknya abis makan pizza enaknya makan martabak gitu. Emang pizzanya lo udah nikmatin? Belum tentu loh. Kita cuma craving doang, tapi menikmatinya tidak. Nah, kualitas menikmatinya itulah yang dijaga. Mau murah kek, mau mahal kek, ketika kita menikmati itu, value-nya kita dapatkan, nah disitulah kepuasannya. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita sering mengamati sensasi indrawi. Kayak misalkan makan es krim lah, mau yang mahal, mau yang murah, kalau cuma selewat gitu doang mah, apa dong bedanya? Kenapa kita harus beli yang mahal dong? Kalau yang murah aja kita nggak bisa menikmati. Bener nggak? Pernah nggak beli makanan atau es krim yang mahal, terus lo biasa aja rasanya?
Karena kita tidak sampai, aduh gila ya es krim ini enak banget ya rasanya, kayak gini ya vanilla es krim itu. Langsung gitu kan lidah kita lah, terus mata kita, telinga, terus kulit kita merasakan dinginnya es krim itu. Jadi cuman satu aja cukup ternyata. Ngapain gue beli 2 ya? Satu aja kok enak kok. Dan ingat rumus kepuasan itu kan makin lama makin menurun, bener nggak Mbak Dian? Yap, betul. Yes. Ya itunya Ada ya. saturated, di satu titik dia akan jenuh, kemudian akan mundur dengan sendirinya, apapun itu. Mau makan es krim kek, mau beli baju baru kek, mau beli skincare, ya kan? Di satu titik dia akan berada dalam puncaknya, kemudian menurun dengan sendirinya. Nah, apakah kita sudah sampai di puncaknya ini ketika merasakan setiap hal yang kita beli? Belum tentu. Makanya apa? Kita nyari terus, nyari terus, nyari terus, karena kita lupa mengaktifkan syaraf-syaraf indrawi kita untuk merasakan itu. Misalkan yang tadinya nantinya ketika kita biasa makan es krimnya 2, 1 tuh cukup. Karena kita satu aja udah puas banget, ternyata kayak gini ya rasanya es krim enak itu. Coklat gitu misalkan dan lain sebagainya. Hal-hal yang biasanya kita peroleh secara sangat konsumtif ya. Kemudian mengamati pikiran yang lalu lalang. Ini lebih challenging lagi dibanding mengamati sensasi indrawi. Karena pikiran ini kita autopilot kebanyakan. Ya, nggak sadar kalau lagi nyuci piring mikirin anak di sekolah, nggak sadar kalau lagi Zoom meeting mikirin nanti makan apa, masak apa, habis ini beli apa. Yang terakhir baru emosi yang muncul. Ini step-stepnya yang mungkin bisa dilatih oleh teman-teman semua di sini, bersamaan bisa dengan cara mindful meditation. Ketika kita melakukan mindful meditation, kita mengamati nafas, kemudian nanti ada muncul sensasi indrawi, misalkan jadi ada dingin di tangan, dingin di kaki, terus tiba-tiba panas di kepala dan lain sebagainya. Terus ada pikiran lalu lalang, kita bisa, oh oke, aku sedang berpikir nanti malam makan apa. Baru kemudian emosinya muncul, aduh ternyata aku tuh deg-degan ya kalau mikirin makanan, gitu misalkan. Apa yang muncul emosinya? Ini kenapa saya highlight 2, kuning sama kuning ini. Karena ini yang akan menjadi root cause kenapa kita melakukan compulsive buying. Karena kita nggak mengerti atau tidak sempat mengamati pikiran dan emosi yang muncul. Jadinya apa? Langsung ke tindakan. Langsung eksekusi. Langsung eksekusi. Nggak sempat diolah dulu nih pikiran sama emosinya. Langsung execute. Lihat di handphone ada Shopee, ting, tiba-tiba diskon sekian-sekian, beli. Pernah nggak sambil ngeliatin iklan itu dilihat dulu pikiran yang muncul apa, emosi yang muncul apa. Dan kita tahu semua bahwa semua hal itu tadi berubah-berubah ya. Pikiran berubah. Ya tadi 50.000 pikiran yang kelewat Shopee misalkan 1, nanti berubah lagi jadi apa? Apakah kita harus ikut satu pikiran itu kemana dia membawa kita? Kan nggak selalu, nggak harus kita terbawa pikiran kita. Kalau enggak ya kita nggak punya kontrol atas diri dong, ya kan? Nah, ini yang penting juga dalam menjalankan hidup berkesadaran. Saya bilang hidup berkesadaran ya, karena ini untuk hal manapun apapun ya. Kita berpijak pada prinsip bahwa segala hal itu berproses. Yang tadinya kemarin marah nggak marah, nanti marah lagi dan tidak permanen. Yang tadinya puas dengan baju baru, 5 minggu kemudian puas nggak dengan baju itu? Nggak, biasa aja. Nggak permanen ya. Nggak permanen. Jadi harus dijaga atau gimana tuh berarti? Kita harus sadari kalau tidak semua hal permanen. Karena kita tahu bahwa semua hal itu tidak permanen, kita tahu caranya lebih bijak dalam bertindak. Misalnya, kita tahu nih sekarang kita sehat, tapi bisa jadi sakit, bener nggak? Bisa. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita jaga supaya nanti kalau sakit kita punya aset nggak sampai terkuras. Ya udah kita beli asuransi misalkan, atau kita nabung atau apa. Karena kita tahu tidak semua hal itu permanen, tapi itu juga berlaku untuk craving kita, untuk compulsive buying kita. Sekarang kita merasa bahwa kayaknya happy nih kalau gue beli barang ini branded. Tapi apakah happiness itu permanen di dalam diri kita? Enggak. Paling sebulan juga udah biasa lagi sama barang itu. Jadi apakah kita terus kemudian harus mengikuti compulsiveness kita? Kan enggak berarti dong. Jadi fakta ini sebetulnya prinsip ini sangat-sangat relevan dengan financial planning, Mbak Dian. Jadinya kita harus tahu bagaimana cara menghadapi ketidakpermanenan hidup, benar nggak? Sekarang kita punya uang, sekarang kita punya rumah, sekarang kita sehat. Nanti besok dipecat gimana? Nanti besok rumah kita kenapa-napa gimana?
maka kita harus ngapain untuk menghadapi itu, ya kan? Dan ketidakpermanenan terhadap kepuasan juga. Maka apakah kita harus mengikuti cravingness kita? Enggak kok. Karena sekarang craving belum tentu besok craving. Hal yang sama. Saya craving hari ini Magnum, mungkin besok pengennya gado-gado, mungkin besok pengennya mobil, Yap. besok pengennya beli rumah di Pondok Indah. Masa semuanya harus diikuti? Nah, karena kita tahu bahwa semua tidak permanen, maka kita tidak perlu mengikuti semua yang sifatnya konsumtif, yang sifatnya mengganti atau memberikan kepalsuan itulah, sensasi-sensasi palsu itu yang cuman minum kopi ini kayaknya enak nih yang mahal. Kita beli misalkan terus aja. Tapi ya kita nggak menikmati juga, gitu. Kecuali kita menikmatinya dan kita tahu bahwa ada value di balik itu. Karena kita tadi biasain mengamati sensasi indrawi juga. Ya aku tahu kalau aku pakai skincare mahal misalkan gitu ya. Ibu-ibu di sini kan sukanya pakai skincare ya. Ini dirasain nih pakai indrawi. Ih, beda ya mukaku kalau pakai skincare ini gitu kan. Terus aku happy, aku berseri-seri, terus orang juga merasakan aku perubahannya seperti apa. Aku merasakan value dari skincare ini, ya sudah aku beli. Karena kita juga berpijak pada saat ini, ada nggak duitnya untuk beli skincare itu? Ya kan? Wah, betul. Ada, ya sudah, nggak apa-apa. Karena kita se-aware itu sama sensasi indrawi yang muncul. Tapi kalau kita beli skincare mahal hanya karena teman kita juga beli skincare mahal, tapi kita nggak merasa itu benefit buat kita, untuk apa ya kan? Ternyata aku kok cocoknya skincare murah ya. Ya sudah gitu, beli aja skincare murah gitu kan. Karena kita merasakan secara indrawi semua ya, dari mulai kulit, mata, pikiran, emosi, semua kita aware. Oh iya ya, ternyata skincare murah tuh justru lebih bermanfaat loh buat aku. Aku udah pernah beli yang 1 juta nih serum, nggak bikin gue lebih glowing tuh kayaknya. Tapi ini pakai skincare yang dari dokter cuma 200.000, aku glowing loh. Ya kan? Karena kita saking aware sama itu. Nah, makanya ketika kita paham banget segala hal adalah proses dan tidak ada yang permanen, kita tahu harus ngapain, mempersiapkan yang ketidakpermanenan ini ya dalam hidup, misalkan dana pensiun. Kita kan sekarang kerja, nanti nggak kerja dari mana duitnya kalau nanti. Nah, itu persiapkan dengan mindful tentunya, ya kan? Mindful tuh dalam artian, oke, yuk Mbak Dian kita duduk bareng yuk bikin rencana dana pensiun aku, kira-kira aku butuh berapa ya? Mindful pada saat melakukan itu tuh mindful, jangan ketika yuk duduk bareng kamu mikirinnya apa. Ya nggak mindful itu artinya, meskipun pada saat itu kita lagi mikirin masa depan, tapi kan konteksnya adalah sedang merencanakan masa depan. Mindful lah dalam merencanakan. Nah, start your mindful living now. Ini karena setiap hal, setiap hari berubah, setiap detik berganti, nggak ada kata terlambat. Yang pertama, bagaimana melatihnya? Yang pertama adalah sadari nafas, kedua lakukan observasi sensori. Ini penting dilakukan serutin mungkin, teman-teman. Misalkan ketika bangun tidur, kita sadar nafas dulu. Alhamdulillah ya, aku masih dikasih kehidupan hari ini. Aku masih dikasih nafas ya. Ketika bangun tidur, pertama yang kita sadari adalah nafas. Itu seharian, itu kita bisa menghadapi hari dengan jauh lebih kalem, lebih enteng, lebih bijak, lebih wise. Karena kita pelan-pelan nih mendigest semua hal yang terjadi, nggak gerasak-gerusuk tiba-tiba lihat handphone, tiba-tiba lihat cucian piring numpuk, enggak, jangan dulu. Langsung ke nafas. Lalu lakukan observasi sensori. Ada di depan misalkan ketika kita di luar rumah kita lihat tanaman, dipegang daunnya, dipegang bunganya, dicium bunganya. Pernah nggak menikmati itu sedetail mungkin? Nah, melakukan ini nantinya akan melatih otak kita yang biasanya tadi sympathetic nerve itu ya menjadi lebih rileks, menjadi tidak terancam terus-menerus kalau kita hari-hari kita merasa bahwa duh, hari-hari gue kenapa ya? Kayaknya buru-buru terus apa-apa diburu-buru ya karena kita terbiasa menggunakan otak reptilian brain kita yang manusia purba kita
Tapi ketika kita menggunakan mindfulness, kita menggunakan otak bagian depan. Nah, melatih atau mengganti kebiasaan dari survival mode ke wisdom gitu ya. Ini latihannya. Jadi kan otak kita ini punya rute masing-masing ya Mbak Dian, kalau yang paham ini nanti bisa pelajari sendiri. Dia punya rute masing-masing untuk menentukan respon. Responnya mau yang seperti apa. Nah, ketika kita merespon dengan survival mode otak reptil kita, ya kita panik, kita cepat buru-buru. Tadi kan rushing, ya, yang tadi nervous system. Kemudian kita jadinya marah, reaktif. Tapi ketika kita shifting cara kerja dengan otak prefrontal cortex kita yang di depan ini, yang terjadi adalah wisdom, logical, kemudian objektif, kemudian dia jadi lebih tenang, kalem dan lain sebagainya. Nah, secara biologi ini bisa banget dijelaskan kalau dilatih. Nah, melatih ini harus disiplin teman-teman ya, mom semua. Nggak bisa dalam sekali latihan besokannya jadi hidup gue indah banget gitu. Enggak ya. Jadi harus terus dilatih setiap hari, setiap misalkan bangun tidur atau sebelum tidur. Nah, saat compulsive buying menyerang ya, ini ada satu teknik yang bisa kita pelajari dan lakukan dengan trigger apapun. Jadi serangan panic attack, serangan emosional, serangan compulsive buying, tiba-tiba lihat diskon 11-11 gitu kan. Nah, pertama ini kita kasih nama RAIN ya, recognize, acceptance, investigate, non-identification. RAIN itu recognize dulu, berhenti sejenak, lalu kenali jenis emosi apa yang sedang muncul. Aku melihat promo diskon, lucu banget ya bajunya. Gitu. Emosinya muncul ya, tergoda. Aduh, pengen beli. Recognize dulu, jangan langsung beli ya, recognize dulu nih. Ini RAIN, kan, teknik kan. Ini butuh disiplin nih teman-teman ya. Lalu acceptance, terima kalau diri sendiri sedang tergoda untuk membeli barang. Masalahnya kita tuh kadang suka denial sama diri sendiri. Enggak kok, gue nggak boros. Enggak kok, gue cuman beli ini cuman ya sekali doang, sekali seminggu. Jangan denial. Acceptance bahwa kita sedang sulit menahan diri dan aku menerima emosi yang tidak menyenangkan saat menahan diri. Pernah nggak teman-teman punya craving malam-malam nih? Pengen makan pizza tapi udah kemalaman. Aduh, nggak bisa tidur. Kan emosinya nggak enak banget ya, aduh kepikiran gue pengen makan pizza nih, tapi gue udah malam gini nggak ada, susah, bla bla bla, ini segala macam, jadi nggak bisa tidur. Dan itu tidak enak rasanya. Emosi yang muncul tuh tidak enak. Craving yang tidak terpuaskan itu tidak enak rasanya. Terima bahwa, aduh nggak enak banget rasanya ya, kayak gini ya, kalau aku menahan diri itu ternyata sulit. Ya kan? Terus baru investigate. Investigate itu bertanya kepada diri sendiri dengan curiosity, penasaran yang terdalam banget ya. Tapi tanpa judgement ya. Jangan, gue gini banget sih, enggak. Tapi kita tanya, kenapa ya aku pengen banget beli baju ini sekarang? Apa yang bikin aku harus beli sekarang? Iya, terus dia jawab sendiri. Nanti kita berdialog dengan diri sendiri ya. Ya karena lagi diskon, mumpung diskon. Tapi kan kemarin juga ada diskon yang lain. Setiap hari juga ada diskon. Terus kenapa harus beli baju yang ini gitu misalkan. Nah, itu terus dialog itu terus dimunculkan dan ingat kita sudah punya pemahaman bahwa semua hal adalah tidak permanen ya. Makanya kita mendiamkan dulu sejenak karena pasti diskon pun ada lagi besoknya. Baju lucu pasti ada lagi, bener nggak? Baju lucu yang menarik itu kan nggak cuma sekali muncul, besok-besok ada lagi, besok-besok ada lagi. That's why di lemari kita ada banyak baju. Kalau cuma satu baju yang lucu, ya di lemari kita nggak akan ada bajunya, cuma ada satu, ya kan? Nah, kemudian baru non-identification, beri jarak. Non-identification tidak melekat ya kalau bahasa kerennya ya. Sadari sepenuhnya bahwa setiap rasa, emosi, craving, apapun itu akan berlalu, teman-teman. Nih ya, ingat nggak kapan terakhir kali sedih? Kapan terakhir kali nangis yang sampai guling-guling di lantai? Tapi kan berapa hari sih setelah itu kamu survive, bangkit, kemudian masak lagi, beraktivitas lagi. Karena mau nangis senangis apapun, tetap kita harus tubuh kita meregulasi diri sendiri untuk changing kan.
Nah, begitupun dengan craving. Sadari bahwa setiap rasa, emosi, momen akan berlalu seiring waktu, sehingga kita memiliki jarak dengan emosi tersebut. Oh, kalau saya nggak beli, saya akan baik-baik saja. Ingat ini ketika kita melakukan ini, kita sadari betul bahwa yang terjadi adalah compulsiveness yang berasal dari unnecessary stress kita ya, yang kita buat-buat sendiri. Kecuali kalau misalkan kita ditelepon, orang tua kita masuk UGD, yang nggak ngelakuin ini. Harus beli obat, harganya sekian, udah beli gitu. Ya kan? Enggak yang ditanya dulu, kenapa ya aku harus beli obat ini? Enggak, ya kan? Ini konteksnya ketika teman-teman menghadapi compulsiveness atau sesuatu yang nge-trigger emosi, bahkan emosi-emosi yang juga di luar emosi-emosi yang berkaitan dengan finansial. Misalkan ada orang ngomong sesuatu yang nggak enak sama kita, terus kita ke-trigger pengen marah gitu kan, atau aduh panas banget ya gue gitu. Ini bisa dilakukan Rain. Recognize, acceptance, investigate, non-identification. Kalau ada yang masih bingung, boleh ditanya di chat ya. Nah, ini terakhir sebelum kita latihan. If it works for me, it may also work for you ya. Jadi kalau yang tadi saya jelaskan itu berhasil untuk saya, meredam emosi-emosi yang unnecessary stress, kemudian kita bisa merespon dengan bijak, mungkin ini juga bisa berguna untuk Anda semua. Saya nggak tahu kalau kira-kira ini bisa atau tidak. I don't guarantee this until you try yourself ya, sampai Anda mencoba sendiri ya. Tidak reaktif nantinya, jadi efek-efek yang ditimbulkan kalau kita memaksimalkan hidup dengan berkesadaran itu jadinya tidak bereaktif dan berlebihan terhadap satu hal. Kemudian lebih bijak dalam membuat keputusan. Karena ingat tadi kita punya non-identification, tidak melekat. Kenapa sih aku harus beli baju ini sekarang? Iya supaya biar keren. Masa sih? Gitu. Bertanya terus, kemudian apa sih definisi keren buat aku? Oh ya supaya orang lain likes aku di sosial media. Apakah itu identitas aku yang sebenarnya ingin orang tahu bahwa aku adalah seorang yang fashionable dan lain sebagainya? Belum tentu gitu. Jadi ketika kita punya mengenal diri sendiri lebih baik, kita tahu bahwa kita punya keputusan lebih bijak. Kemudian less drama. Ini kerasa banget. Saya udah 4 tahun terakhir mengadopsi gaya hidup mindful, kemudian ini juga berdasarkan pengalaman pribadi, nggak ada drama-drama yang tidak penting. Kemudian jalan untuk mengenal diri sendiri. Once kita sudah mindful, kita jadi tahu emosi-emosi apa yang kita punya dalam diri kita selama ini nggak pernah didengar. Tubuh kita juga nggak pernah didengar. Ingat tadi ya, kita tubuh sama pikiran nggak pernah align dalam satu waktu bersamaan, sehingga kita jarang mendengarkan tubuh kita. Sekarang dengan mindfulness, kita jadi align, terus kita tahu, oh ternyata gue tuh jam 8 tuh udah capek, harus tidur. Ngapain sih gue nonton Netflix? Misalkan gitu. Tapi kan tubuh lelah. Pikiran ke Netflix, ya nggak ketemu. Kita nggak pernah dengerin bahwa tubuh ini butuh tidur. Artinya akhirnya apa? Jarang atau tidurnya nggak pernah teratur. Terus nantinya malah jadi punya penyakit-penyakit lain dan lain sebagainya. Jadi dengan kita mindful mendengarkan tubuh, pikiran, emosi, kita tahu siapa diri kita. Ya. Kemudian emotional healing ini penting banget ketika kita punya craving. Jangan-jangan kita dulu pernah punya trauma masa lalu sehingga kita hoarding, kita pengen untuk beli banyak barang. Banyak orang yang kayak gitu. Ketika dari sudah besar dia punya uang, dia kalau belanja groceries banyak banget ditimbun. Karena apa? Dia ternyata punya trauma masa lalu, dulunya dia pernah berada dalam kondisi kekurangan, serba kekurangan, kelaparan, atau misalkan menemukan orang tuanya kelaparan, atau misalkan dia sampai hampir mati karena kelaparan. That happens for some people. Jadi jangan langsung dijudge, dia boros. Belum tentu dia boros, niat boros, tapi dia punya trauma masa lalu yang harus di-heal untuk kemudian dia bisa pelan-pelan meninggalkan kebiasaannya untuk hoarding atau beli barang banyak. So we cannot judge bahwa itu hanya karena habit, enggak. Bisa jadi emang ada yang harus di-heal dari masa lalunya dia. Dan dengan mindfulness seseorang mampu melakukan itu sendiri. Nggak perlu ke psikolog, nggak perlu. Bisa kok. Ya, asal kita mau untuk healing. Kemudian jadi lebih cinta diri sendiri. Oh, ternyata ya aku tanpa pakai skincare mahal, aku juga ternyata bisa glowing gitu. Ya kan? Aku ternyata dengan kayak gini, dengan tahu mana kebutuhan, mana keinginan, aku bisa jadi lebih banyak nabung nih, bisa pergi nih nanti ke luar negeri misalkan. Jadinya menumbuhkan itu, rasa-rasa seperti itu
karena kita disiplin mengenal diri sendiri dengan mindfulness. Dan compassion, jadi kita punya rasa welas asih kepada diri sendiri untuk bertanya, kenapa ya aku kok kalau beli barang nggak pernah puas, kenapa ya? Nah, jadi compassion itu datang ke diri sendiri dulu, barulah ke orang lain. Artinya ketika kita understanding diri kita juga jadi meng-understand orang lain, nggak ngejudge orang lain, terus tidak menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, itu pun juga jadi efek side effect-nya kalau kita kenal diri kita. Ini banyak banget sih manfaat-manfaat lain. Nah, sebelum masuk sini, ada yang mau bertanya? Mungkin Mbak Dian ada yang mau ditanya ke teman-teman yang audiens? Ya, teman-teman ada yang mau tanya? Aku mau tanya sedikit nih tentang Boleh. Tadi kan kita harus sadar penuh, kemudian juga enjoy our present moment, tapi dengan adanya handphone ya, gadget, gampang banget nggak sih terdistract itu? Jadi challenge buat kita gitu. Jadi kayak lagi ngobrol misalkan berdua bareng pasangan, main gadget gitu. Padahal kita nggak menikmati nih present moment pada saat makan bareng misalkan di meja makan. Nah itu gimana ya buat apakah apa ya maksudnya tuh itu tantangan ataukah memang kita harus benar-benar disiplin, jadi harus ya udah gadget time tuh ya gadget time di saat jam-jam tertentu gitu misalnya. Nah teman-teman, ini kan otak kita terbiasa anxiety ya, karena kita polanya udah secepat ini ya, hidup itu cepat banget. Jadi dia secara autopilot itu bergerak nih sangat cepat. Ketika dia dapat impulse, tiba-tiba ada ting gitu, handphone nyala, langsung dia bereaksi. Karena kita nggak punya jeda. Ingat tadi kan, kita harus memberi jeda. Nah, kalau kita membiasakan diri memberi jeda dengan apapun, nggak cuma handphone, dengan apapun kita ngasih jeda, misalkan tiba-tiba bangun tidur udah pikirin kantor, enggak, itu berarti kita belum memberi jeda. Not even barang, tapi isi kepala aja kita nggak ngasih jeda. Bayangkan apa yang terjadi dengan barang. Ya, itulah kenapa dengan mindfulness, latihan yang terus-menerus kita jadi punya jeda antara diri kita dengan pikiran kita sendiri, antara diri kita dengan simptom yang muncul, antara diri kita dengan orang lain, nggak langsung reaktif, tiba-tiba diomongin gitu langsung bales ngomongannya dengan lebih kasar lagi misalkan. Dengan handphone, juga dengan anak juga nggak ke-trigger. Nah, memberi jeda ini tuh butuh waktu, Mbak. Yang biasa kita melekat banget dengan hidup kita kasih jeda ya 1 cm, 2 cm, 3 cm, terus aja lama-lama mau handphone tang ting kita nggak panik. Karena selama ini kita dikontrol oleh pikiran dan simptom di luar, eksternal reality kita, tapi kita lupa mengontrol diri sendiri. Dan ini fisik ini kan juga, ya tadi kalau satu waktu antara fisik dan pikiran, kita jadi bisa lebih mengendalikan fisik, bahkan fisik juga kita bisa kendalikan kan. Oh, ini waktunya aku tidurlah. Mau tang ting tung ya tinggal di silent, bener nggak? Nah, tapi kita punya urgensi di dalam kepala kita, ini penting, semua hal yang ada di depan mata gue penting. Enggak kok, semua hal berlalu. Tidak permanen. Yang penting sekarang bisa jadi nggak penting besok. Nah, itu latihannya dengan mindful meditation. Sering-sering berlatih nafas, karena akhirnya kita jadi punya jarak antara diri kita dengan realita di luar. Oh ya, ini nafas aku, gitu. Ada yang bertanya nih Mbak, gimana dengan tren healing kayak liburan katanya? Jadi dengan berkedok self reward gitu kan, padahal mungkin setelah itu ya bisa jadi itu jadi pemicu pemborosan. Betul. Dan sebagainya. Ini definisi healing banyak banget yang salah ya teman-teman. Jadi aku juga sekarang ya setahun terakhir lah banyak bantu teman-temanku yang untuk healing emotionally. Dan itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan hura-hura. Healing itu masuk ke dalam jiwa kita terdalam, kesadaran kita terdalam untuk melihat, merasakan ini simptom ini datangnya dari mana. Kenapa aku kok takut banget sama bosku misalkan ya contohnya, dari mana ya datangnya rasa takut ini, dari mana ya rasa keinginan untuk misalkan membeli barang-barang mahal, let's say kayak gitu ya. Nah, healing itu lebih ke dalam, tapi kalau kita lihatnya adalah excuse aja dengan misalkan beli makanan kemana atau beli coklat gitu misalnya, atau ke hotel misalkan staycation,
Ya itu bukan healing, itu escape. Setelah kita pulang ke rumah, tetap nggak loneliness-nya ada. Belum healing namanya. Healing itu nggak akan Dalam. instan kayak kita merasa misalkan sedih nih, misalkan sedih, aduh aku lagi sedih, kita pergi yuk ke Labuan Bajo supaya nggak sedih. Pergi nih ke Labuan Bajo, happy dong, happy. Benar. Balik lagi ke apartemen kita sendirian, sedih nggak? Masih nggak? Masih. Karena kita nggak ke dalam untuk mencari root kesedihan kita apa. Tapi kita lari keluar, karena otak kita nggak berani masuk ke dalam. Di sini tuh terlalu painful, terlalu banyak, too much suffering inside. Jadi otak kita carinya jalan keluarnya aja, ayo kita happy-happy aja. Karena apa? Dia menolak untuk masuk ke dalam. Di dalam itu suffering banget, gitu. Jadi healing itu bukan proses yang mudah, teman-teman. Istilahnya mungkin bolehlah pakai istilah healing dengan jalan-jalan, tapi sebetulnya emotional healing yang sebenarnya adalah masuk ke dalam, kemudian mencari root cause-nya. Ibaratnya kita punya tanah nih, ini tanah banyak gulmanya, banyak akar-akar yang nggak penting, kita rabutin satu-satu. Ini menyakitkan kan sebetulnya. Atau mencabut duri dalam daging. Itu kan perih banget ya. Itulah yang kita lakukan dalam healing. Baru kemudian kita tutup lukanya, lama-lama kita nggak merasakan sakit lagi. Nah, bukti bahwa kita sudah healing atau belum, dikasih trigger yang sama, kita sudah tidak merasakan emosi tersebut. Misalkan, sebulan berlalu, bosku marah-marah, aku emosi. Lalu aku healing lah, pergi ke hotel berbintang 5, aku bukalah champagne, wine, dan lain sebagainya, karaoke sama teman-teman, ya kan, supaya lepas dari kesakitanku dimarahin bos. Oke. Baliklah dia kan ke kantor. 2 bulan kemudian bosnya marah lagi, masih ada nggak rasa sakit itu? Terus dia apa? Ke hotel lagi gitu. Mau sampai kapan? Nah, healing yang sebenarnya adalah go deep to yourself, asking yourself, why am I irritated by my boss? Kenapa sih saya irritated, bos aku bilang aku bego? Oh, ternyata aku punya memori masa lalu. Waktu dulu aku pernah dikatain bego sama guruku, dan itu dibully di depan kelas, dan traumanya masih berasa sampai sekarang. Lalu aku maafkan diriku yang itu, ketemu inner childku yang itu, lalu aku maafkan guruku yang membuli aku, bla bla bla. Prosesnya panjang, sampai finish. Sebulan kemudian bosnya bilang, bego kamu. Biasa aja. Jadi harus dicari root cause. Dicari rootnya, dan itu bukan berarti dengan harus ke hotel. Ya boleh aja kalau mau healing di hotel, tapi lakukan itu, bukan cuma sekedar hahihi gitu. Betul. Jadi proses healing itu sebetulnya ke dalam ya. Ke dalam, bukan keluar. Jadi kalau misalnya mau liburan, ya itu sebagai ajang momen bonding mungkin buat keluarga, kayak gitu aja ya. Boleh dijadikan needs, asalkan kita tahu prioritas. Misalnya kita mau milih nih uang kita 1 juta misalkan. Tahun depan anak udah mau masuk sekolah atau kita mau liburan. Kalau uang masuk sekolahnya udah tersedia, kan kita nggak mungkin ya misalkan menunda anak sekolah hanya untuk liburan seperti itu. Boleh banget teman-teman membuat budget untuk liburan tuh ya, pasti kita juga mau menikmati uang kita seperti itu, tapi kita tahu prioritas kayak gitu. Jadi jangan sampai kita salah prioritas, mana yang lebih penting harus ketunda hanya demi yang tadi self healing tadi. Kayak tadi. Ya, dan ini pun ternyata ya kemarin saya baca juga buku Inner Child ya, ternyata memang banyak banget ya dorongan-dorongan emosi ataupun impulsif gitu ya, terutama impulsif buying itu banyak orang yang ketrigger karena ya pengen impress other people tadi. Seseorang itu pernah nyakitin kita, terus kita tuh kayak pengen ngebuktiin itu tuh jauh lebih baik dengan sesuatu yang terlihat kasat mata, karena yang bisa dilihat dari sosial media tuh nggak yang kelihatan kasat mata kayak gitu, yang pengen keliatin gitu. Nah, banyak yang misalkan kita jadi impulsive buying ataupun hanya karena untuk impress other people, karena tadi root cause-nya itu sebetulnya bukan untuk pengen menjatuhkan teman kita, tapi justru luka yang di dalam diri kita. Kenapa sih kita dulunya sakit hati? Betul. Dan ketika itu tidak di-heal, nanti dia akan terus muncul. Dia akan lebih besar lagi lukanya, sampai-sampai dia tanpa kita sadari itu memberikan masalah baru dalam hidup kita. Ya, karena kita misalkan pengen escape, dikit-dikit kalau sedih itu adalah misalkan kita makan, jadinya misalkan obesitas.
atau diabetes. Dikit-dikit kalau kalau kita sedih terus dengan alasan healing kita pergi ke luar negeri, ya jadinya boros misalkan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita temuin itu root cause-nya, ya kita nggak perlu keluar negeri untuk merasa bahagia nantinya. Jadi hal-hal yang tadinya kita melekatkan diri kita dengan eksternal faktor untuk membahagiakan kita udah nggak lagi begitu, dan kalaupun kita melakukan itu bukan untuk escape, bukan untuk pelarian, tapi ya emang untuk liburan. Aku bisnis trip, aku liburan, jelas liburan lah gitu. Oke, teman-teman ada yang pengen bertanya lagi? Jadi saya juga sempat baca nih mindful spending itu, coba misalkan ingat-ingat, mungkin teman-teman juga di sini ada yang sharing, 2 minggu ke belakang teman-teman tuh belanja apa yang mungkin agak besar tapi bahagianya tuh terasa sampai sekarang. Nah, itu adalah apa ya, sesuatu yang boleh kita keluarkan uangnya tapi benar-benar memberikan value dan kebahagiaan yang nyata. Tapi kalau misalkan kayak tadi kita tuh udah spending tapi ternyata bahagianya tuh hanya sesaat gitu kan, nggak permanen, dan abis itu tuh tergantikan lagi. Betul. Nah, mungkin teman-teman boleh sharing nih, apa 2 minggu yang lalu yang kita keluarkan uangnya tapi bahagianya tuh sampai sekarang masih terasa. Misalnya baru ngebeliin orang tua AC di kamarnya misalkan. Kan orang tua jadi seneng kan, nggak kepanasan lagi misalkan, terus jadi dia tuh kayak bilang makasih banyak misalkan buat kita gitu kan, terus dan kita pun jadi ikut menyenangkan gitu kan, orang tua, jadi mereka nggak kepanasan lagi. Nah, jadi kayak membeliin AC buat di kamar orang tua, padahal tuh kayak sederhana tapi ternyata kebahagiaannya tuh nempel gitu kan selama 2 minggu. Nah, boleh sharing nih teman-teman kalau misalkan punya pengalaman gitu kan, spending apa yang teman-teman tuh terasa banget bahagianya tuh dirasakan sampai sekarang, atau enggak misalnya kayak apa ya berbagi misalkan ya, berbagi gitu kan, ternyata dia tuh punya wishlist sepatunya tuh udah jelek banget terus kita kasih gitu kan, itu kan jadi bawa kebahagiaan juga buat kita seperti itu. Nah, boleh di-share di kolom chatting kalau misalkan ada yang mau share ataupun open mic. Terus sambil nunggu ada yang bertanya lagi, gimana caranya menemukan dan menganalisa root cause ini ya Mbak, supaya kita tuh lebih mindful? Nah, proses menemukan root cause itu disebut emotional healing, itu bisa dilakukan dengan secara intensif melakukan meditasi. Karena apa? Karena banyak memori-memori masa lalu kita tersebar, ya, informasinya itu tidak kita sadari, tidak kita ingat. Nah, satu-satunya akses untuk masuk ke dalam subconscious kita adalah dengan meditasi, salah satunya. Ada juga hal-hal lain, misalkan Anda bisa ke terapis untuk kemudian dilakukan hipnoterapi, salah satunya itu. Tapi kita juga bisa melakukan itu sendiri dengan terbiasa dulu bermeditasi, ya. Terbiasa dulu merasakan nafas, terbiasa dulu mengidentifikasi pikiran, terbiasa dulu mengenali emosi. Barulah itu pintu-pintu kebuka, ya. Karena kalau ibaratnya ini adalah diri kita itu tertutup sekali ya dari observasi diri sendiri. Ini kayak pintu yang udah mengeras, udah berkarat gitu, nggak pernah kita kunjungi. Nah, kan kita bersih-bersih dulu dong pintunya, ya kan? Kita temuin, oh ini pintunya. Aku buka pelan-pelan dan lain sebagainya, baru keluarlah luka-luka itu, mau menunjukkan dirinya. Tapi kalau langsung tiba-tiba aku ingin healing, terus kemudian cuman sekali meditasi berasa langsung keluar root cause-nya, itu jarang terjadi. Yang pertama kita lakukan adalah membiasakan diri mengamati nafas, mengamati pikiran, mengamati emosi. Baru kemudian setelah itu kita terbiasa untuk tidak punya judgement terhadap diri sendiri, barulah yang tadinya terpendam muncul. Gitu. Nah, itu prosesnya nggak cepat dan nggak harus juga pergi ke gunung atau ke laut atau ke hotel. Untuk menemukan itu kamu bisa di kamar kosan kamu, di kamar apartemen, di kamar rumah, di mana terserah, tapi rutin lakukan meditasi. Lama-lama ketika kita punya niat untuk mengunjungi masa lalu kita yang traumatis, itu akan muncul. Tapi itu berlayer ya, ingat kita tuh kesadaran kita tuh kayak bawang ya, jadi layer atas dulu lah yang dikupas. Layer atas itu apa? Misalkan sensori tubuh, oh ternyata back pain, oh ternyata aku ada migrain, aku nggak pernah tahu kalau aku punya migrain.
Who knows? Banyak orang yang saya bantu healing, mereka ternyata punya back pain yang kronis banget. Setelah meditasi sekali langsung keluar itu back pain-nya, dan itu bisa seminggu nggak kelar-kelar sakitnya. Karena selama ini nggak didengar, selama ini nggak pernah dikunjungi. Sekalinya dikunjungi dia teriak. Teriaknya dalam bentuk apa? Misalkan, yaitu badan kita bereaksi, memunculkan identitas simptom dia yang alaminya seperti itu. Oh, aku tuh back pain, selama ini aku ignore back pain-ku. Gitu. Itu prosesnya cukup panjang ya, teman-teman. Jadi, bersabar dengan proses dan lakukan tadi latihan meditasi secara rutin. Nanti kalau misalkan masih penasaran bisa DM saya di Instagram ya, karena saya juga banyaklah membantu orang untuk melakukan ini, intinya gitu. Ada lagi yang lain? Nah, ini ada lagi sih sama-sama dari Ai, katanya beliin Pampers buat neneknya karena neneknya udah nggak bisa pipis. Ya, ada juga yang priceless banget. Oh iya ya, aduh ya betul. Ada juga yang dia udah udah kepingin banget bikin studio podcast gitu misalkan. Ya. Biasanya pakai mic yang abal-abal, terus dia beli mic yang agak bagusan. Tapi karena itu adalah wishlist dan juga itu kayak tabungannya, itu kan mindful spending ya. Jadi mindful kita belikan mic-nya supaya kita punya kualitas podcast yang lebih bagus dan kita tuh bahagia gitu karena bisa jadi lebih produktif. Nah, kayak gitu juga bisa kayak gitu. Oke, kalau misalkan teman-teman kalau ada yang mau sharing masih boleh banget atau kita langsung masuk juga ke sesi meditasinya ya. Harus open cam atau gimana? Tutup cam aja. Jadi justru saya nggak mau terdistract ya mereka teman-teman di sini. Silakan tutup cam, juga di mute. Saya juga akan tutup cam dan akan memainkan satu lagu yang membantu teman-teman di sini untuk relax. Jadi apa yang kita lakukan? Mindful meditation ini adalah sesederhana mengamati nafas saja, teman-teman ya. Ini basic banget dari semua yang tadi sampai kita ngomongin healing, sampai kita ngomongin compassion. It's the first step of everything adalah mengamati nafas. Ya, kita lakukan ini dengan memejamkan mata, kemudian mencari tempat yang nyaman, boleh duduk, boleh bersandar, boleh tidak bersandar, tapi jangan berbaring. Ya, senyamannya saja, boleh duduk bersila di lantai, di kursi, dimanapun boleh. Kemudian saya akan mainkan sebuah musik untuk membantu rileks. Jadi teman-teman yang mungkin kalau yang sudah terbiasa meditasi sebetulnya tanpa musik pun bisa. Tapi karena mungkin teman-teman di sini ada yang masih baru bermeditasi, saya bantu. Jadi musik ini bukan kewajiban, aku kalau meditasi harus pakai musik, enggak. Ini hanya alat bantu saja untuk kita masuk lebih rileks lagi ke dalam tubuh kita. Nah, pejamkan mata, kemudian hanya menarik nafas melalui hidung, keluarkan lewat mulut. Tapi sebetulnya nanti ketika Anda terbiasa bermeditasi, Anda bisa melakukannya langsung dari masukin nafas ke hidung, keluar lewat hidung lagi. Untuk sekarang, saya minta bantuan teman-teman untuk mengeluarkannya lewat mulut. Ya, menggetarkan rongga-rongga tenggorokan kita. Yang tadinya tidak aktif, kita aktifkan. Ya, jadi kayak ngorok boleh, jadi keluarin udaranya boleh. Ya, kan kita juga nggak sedang ketemu, jadi nggak usah malu-malu, teman-teman. Oke? Saya akan bimbing, saya tutup video dulu, ya. Kemudian saya akan mainkan sebuah musik untuk membantu Anda rileks, dan silahkan Anda memejamkan mata. Mungkin Mbak Dian juga kalau mau tutup kamera bisa, ya. Kita akan coba dengan latihan mindful meditation. Ya, silahkan Anda memejamkan mata, kemudian kita akan masuk ke dalam nafas yang disadari. Saya akan bantu dengan musik. Baik. Sekarang kita coba bernafas dengan menggunakan hidung dan mengeluarkan dari mulut. Fokuskan perhatian pada nafas.
Ya, bagus, teruskan seperti itu. Amati semua sensasi di tubuh kita. Dan fokuskan pikiran hanya pada nafas. Ya, silahkan membuka mata dan kembali ke sesi kita. Ya, gimana Mbak Dian barusan? Lumayan ya, terasa banget, terasa tenang gitu kan, adem, terus kayak kulit-kulit itu merasakan indera-inderanya gitu. Ya, Teman-teman ada yang mau share mungkin gimana silahkan loh. barusan apa yang teman-teman rasakan mungkin setelah melakukan coba meditasi selama kurang lebih 5 menit ya. 5 menit ya. Mutia mungkin mau share? Atau Ai lagi? Ada yang fisiknya terasa sakit? Ya, boleh. Boleh share. Halo Mbak Uti, ya. Sebenarnya kalau buat meditasi itu aku tiap malam nyoba karena emang beberapa kali ke psikolog juga konsultasinya juga gitu kan. Sebenarnya dari awal waktu disuruh latihan coba napas emang agak susah menurut aku karena masih asing gitu loh. Tapi udah lama-lamaan tuh sebenarnya kayak biasa. Bener kata Mbak Zaneti kalau misalnya nggak ada suara pun kalau buat orang yang udah biasa meditasi atau cuma latihan napas tuh nggak apa-apa sebenarnya. Dan emang itu kalau misalnya kayak aku jujur kalau misalnya lagi nggak baik-baik aja, emang beneran latihan napas kayak tadi tuh udah enak banget gitu loh. Kayak walaupun 5 menit itu tuh kayak udah wow gitu. Jadi kayak gini aku jadi inget lagi waktu awal-awal sesi aku konsul ke psikolog sih. Makasih Mbak Zaneti. Thank you. Uti masih dipraktekin nggak sekarang? Masih, tapi aku minggu ini cuma sekali kayaknya kemarin. Oke. Tapi simptom-simptomnya secara psikolognya sudah selesaikah? Masih konsul atau? Minggu kemarin sih, kayak aku mimpinya nyambung gitu loh, jadi kadang kayak keganggu. Kalau kalau hari-hari tuh jadi keganggu gitu intinya, karena mimpinya nyambung terus. Jadi aku coba lagi kemarin buat meditasi. Makasih Mbak Zaneti. Oke, thank you. Ada yang komen juga di kolom chat, tulang-tulang dari pundak sampai tangan seperti melepas sesuatu. Mbak Uli mau sharing juga boleh? Boleh Mbak Uli, diceritain aja. Apalagi di mute kayaknya. Iya. Oh, udah Mbak. Ya tadi waktu awal-awal sih kayak susah. Maksudnya kayak masih susah mengamati nafas gitu Mbak. Kayak ngamati nafas tapi kayak masih mikir apa kayak gitu. Kayak nggak bisa fokus ke nafas gitu. Tapi mungkin kayak semenit atau 2 menit terakhir itu kayak dari pundak tuh tiba-tiba kayak lemes gitu, kayak enak gitu. Pertama kayak dari pundak doang, terus tiba-tiba kayak lengan atas gitu pas nafas kedua, nafas selanjutnya
tuh kayak jalan sampai ke tangan gitu. Mungkin kalau dilamain lagi mungkin sampai setubuh mungkin kayaknya. Gitu aja, Mbak. Bagus, experience pertama dan punya kesan ya, berarti kan Mbak Uli sudah sekarang at least terkoneksi dengan tubuhnya ya, selama ini mungkin jarang didengarkan ya, tidak pernah mengamati sensasi di punggung, di perut atau di tulang belakang. Sekarang terdeteksi satu-satu, dikenali satu-satu, dan ketika kita mau membuka diri terhadap tubuh kita pun bicara kok. Jadi nanti kalau ketika meditasi mungkin ada yang panas rasanya, ya itulah rasa tubuh kita. Kalau kita lagi biasa aja ya begitu, tapi kita nggak pernah connect, nggak pernah ngedengerin, nggak pernah berkomunikasi sama tubuh kita sendiri. Tiba-tiba langsung tepar ya kan, begitu ya. Tapi ketika tadi kita masuk ke bawah sadar kita lah ibaratnya gitu kan, itu yang tadinya informasi-informasi yang tidak diceritakan oleh tubuh kita akan bercerita dengan sendirinya. Gitu. Dan semoga yang tadi bisa dipraktekin terus ya, Mbak Uli. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Thank you. Thank you, Mbak Uli. Mau tanya lagi nih, Mbak Zanetti. Jadi misalnya nih, ketika GERD itu udah kambuh, misalkan ya, karena overthinking tadi, sebetulnya bisa dicegah gitu kalau dengan melakukan rutin meditasi kayak gitu. Bisa. Tapi ketika GERD itu sudah muncul, nggak akan efektif lagi meditasi. Kamu tetap harus pakai pengobatan. Karena dia sudah muncul, sudah momen untuk menyadarinya udah lewat. Dia udah ngamuk lah ibaratnya gitu. Kalau udah ngamuk, ya harus diredam dulu pakai obat dan lain sebagainya. Tapi tetap dibantu meditasi. Nah, sebelum ngamuk lah, itulah latihan meditasi. Jadi, lama-lama biasanya ngamuknya sebulan sekali, mungkin jadi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ngamuknya. Jadi nggak ngamuk sama sekali, misalkan gitu. Semuanya berproses. Ya? Berproses, betul. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau sharing ataupun misalkan bertanya tentang keuangannya terkait sama mindful spending juga, boleh banget ya. Jadi kita boleh ya spend uang gitu kan, karena uang kita juga kan, kita udah kerja harus dinikmati, kita boleh banget spend uang. Boleh. Ingat, gunakanlah uang dengan penuh sadar, jangan impulsif, apalagi misalnya harus to impress other people, misalkan untuk seperti itu, ataupun dengan keputusan yang sangat cepat, padahal kepuasan yang tadi memang sesaat dipenuhi, tapi mungkin tidak akan permanen lama. Tidak akan permanen. Oleh karena itu, gunakan konsep mindfulness seperti ini. Jadi sadar penuh bahwa uang yang kita gunakan itu kalau bisa membawa kebahagiaannya tuh long last tadi, kayak tadi spending untuk misalnya beli tadi mic buat memperbaiki kualitas podcast, tapi kan jadinya rasanya puas gitu ya. Oke, mic-nya mahal gitu kan, kita bisa rencanakan beli mic mahal tersebut. Mic-nya mahal, kita rencanakan, mungkin pos yang lain bisa dikurangi. Contoh misalkan ketika kita udah pengen beli mic yang agak mahal, mungkin kita bisa berhemat dari sisi makanan, mungkin bisa masak dulu, misalkan seperti itu. Karena kita punya goal yang tadi, pengen memperbaiki podcast kita supaya mic-nya jadi lebih bagus, misalkan gitu. Atau kayak tadi, kayak kita memberi sesuatu, atau kalau kayak saya misalkan kemarin, karena pas beberapa tahun yang lalu ya, saya punya 2 anak yang cewek cowok. Mereka tuh awalnya tidurnya bareng, tapi karena beda jenis kelamin, kan harus segera dipisah ya. Nah, gimana caranya supaya mereka tuh mau gitu kan berpisah? Akhirnya saya mesti spend uang untuk membuat dekorasi sederhana, sebetulnya sih sederhana aja, dia dibeliin spray warna pink supaya bisa berpisah gitu kan sama adiknya, misalkan seperti itu. Terus juga ada rak bukunya misalkan seperti itu. Jadi saya mengeluarkan uang ini manfaatnya long last loh. Akhirnya si kakak tuh bisa tidurnya sendiri, misah sama adiknya, misalkan seperti itu. Begitupun sama adiknya juga sama. Jadi selalu gunakan uang dengan kesadaran penuh, kalau bisa yang memberikan value yang banyak dan manfaatnya long last tadi, seperti itu. Ya. Oke, teman-teman, kalau misalnya tidak ada, jangan lupa saya izin share tadi ya, kita ada